Isu hak angket kecurangan Pilpres 2024 digulirkan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tujuannya untuk membuktikan indikasi kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi, para pejabat dan kubu Prabowo Subianto menentang hak angket ini. Mengapa? Kenapa pemerintah dan Jokowi nampaknya takut dengan hak angket ini? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Sebelum saya bicara hak angket, saya tetap berprinsip atau berpandangan putusan MK nomor 90 itu adalah batal hukum. Referensinya itu adalah pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, pasal tersebut menyatakan bila hakim atau panitera secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya, maka putusan itu menjadi batal demi hukum. Ya. Nah, kemudian kita bicara hak angket. Saya belum bicara soal legal framework ya, tapi saya mau bicara dulu sebenarnya ada irisan dengan ilmu politik. Apa sih sebenarnya hak angket? Karena kita tahu fungsi DPR di dalam sistem ketatanegaraan di dalam yang demokratis, ya, dan yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan, ya, teorinya Montesquieu itu, maka DPR parlemen itu dia mempunyai hak mengawasi dan kontrol. Hak mengawasi dan kontrol itu salah satu yang dimiliki parlemen itu adalah hak angket. Di selain hak-hak bertanya, ya, interpelasi dan macam-macam. Nah, hak angket ini sebenarnya adalah senjata yang non-parlementer. Apabila ada hak angket, ya itu sebenarnya ujung daripada mosi tidak percaya. Ya, kita tahu dalam sistem parlementer, apabila salah satu members yang mendukung, satu member aja, ya, yang mendukung Perdana Menteri itu menjadi koalisi maksudnya ya? Ya, mereka membentuk koalisi ya. Apabila yang koalisi, members dari koalisi itu satu saja keluar, itu menyebabkan pemerintahan jatuh. Jadi hak angket itu adalah suatu hak, ya, yang sangat penting untuk menyelidiki apakah eksekutif, apakah baik itu presidensial atau Perdana Menteri sudah melaksanakan undang-undang, konstitusi, kewajiban, tugas dan kewajibannya sesuai dengan ini. Kalau dia tidak sudah berdasarkan penyelidikan, ya, investigasi, ya, itu terbukti pemerintah melanggar, bisa macam-macam sanksinya, bisa menegur, merubah, dan termasuk kalau di dalam sistem presidensial itu memberhentikan pemakzulan. Nah, yang penting di dalam proses hak angket itu dia seperti penyidik, ya, aparat hukum biasa, ya. Penyidik, apa sih penyidikan? Penyidikan itu adalah serangkaian untuk menemukan dan mengumpulkan bukti, bahwa dengan bukti itu siapa yang melanggar undang-undang, sama saja dengan polisi, jaksa, dan KPK untuk memeriksa. Menurut tata tertib yang dilakukan DPR, anggota DPR atau tim angket itu, panitia angket itu bisa memanggil siapapun, termasuk presiden, tentu dengan ada prosedurnya dan ada sanksinya. Dia bisa dikurung, dipanggil dan patut ya 2 kali 3 kali itu bisa dengan upaya paksa dan bisa dikurung, ya, menurut tata tertib yang ada di DPR. Nah, di dalam penyidikan itu tentu semua pihak yang dipanggil itu, ya, akan diperiksa, diminta bukti-bukti dan dasar-dasarnya itu. Dalam pemeriksaan itu bisa terbuka dan tertutup. Ya, kalau memang si yang terperiksanya diminta bahwa ini menyangkut rahasia, itu bisa pemeriksaan itu ditutup. Tapi pada prinsipnya pemeriksaan angket itu adalah terbuka untuk umum. Jadi kembali kalau legal framework-nya kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang MD3 itu secara terperinci diatur dalam MD3 dan peraturan tata tertib yang penting di dalam pemeriksaan itu akan dibuka semua. Nah, misalnya dalam konteks KPU ini, apa yang diinginkan oleh Pak Jaswara itu, ya, sekarang kan lagi berdebat nih, mau apakah ada digital forensik atau tidak. Ya, itu kan orang yang terperiksa, misalnya KPU, dipanggil seluruh jajarannya lengkap nih, semua komisioner itu dipanggil, bisa ditanya ini gimana, dan seterusnya, ya kan? Ya.
termasuk coba buktikan ini digital forensiknya. Nah ini bisa ini. Kita ingat waktu hak angketnya Bank Senturi. Waduh, itu Bu Sri Mulyani sampai pegang ini tasbih gitu kan. Wah, pegang tasbih terus kan. Dan begitulah kekhawatiran itu bisa dibuka semuanya. Saya kira ini menjadi penting. Hak angket ini adalah jalurnya jalur politik untuk pemilihan umum. Sedangkan kalau jalur hukum, ya kan, masuk killing field itu yang Mas Heru bilang itu, masuk Bawaslu, DKPP, killing ground ya. Killing ground. Ya kan? MK ya, udah masuk ke situ kan. Nah itu kan nggak, itu yang dihindarkan karena bagaimana ngebuktiin TSM gitu loh. Tapi kalau misalnya di hak angket, misalnya saja presiden dipanggil, bukan tidak mungkin presiden dipanggil, ya kan? Dipanggil itu bisa terbukti. Kalau memang terbukti, sudah otomatis TSM itu terbukti. Karena pasti terstruktur presiden yang perintah, struktur dari bawah gitu. Sistematis pasti ada pola-pola tindakan. Masih ada pasti di seluruh Indonesia ini gitu. Jadi menurut perkiraan saya ya bahwa hak angket ini bukannya untuk gertak-gertak aja gitu loh. Ya, tapi ini untuk mengumpulkan bukti ya untuk di Mahkamah Konstitusi. Tetapi juga dengan dibukanya ini itu kan sebenarnya apa ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu terbuka untuk umum. Ya, untuk apa lagi gitu ya, kalau secara ya ini kalau kita masih punya etik ya dia mundur aja kalau misalnya terbukti. Kalau memang ada instruksi ya KPU harus begini seperti yang sudah disebut itu kan udah terbukti gitu. Dan ini bahayanya bahwa hak angket ini ya, jadi jangan dibilang cuman gertak-gertak aja. Nah kemudian kita tahu hak angket ini kan bisa memberikan impact politik. Jangankanlah sampai putusan, kan ada yang bilang tidak mungkin bisa ada putusan hak angket. Tapi katakanlah kalau terbentuknya panitia angket, saya yakin pasti terbentuk, pasti karena syaratnya udah ini. Dengan dibentuknya panitia angket, maka terbukalah dipanggil, mulai dari kecil dulu. Ya, misalnya ketua KPU-nya dulu kan dipanggil, kan merembet ya ke sana. Oh menurut keterangan kemana? Merembet itu kan. Itu baru soal KPU, soal bansos. Menteri Keuangan akan ditanya, di dalam anggaran DPR, ini posnya Kementerian Sosial. Kok bisa ke sana kemari? Nah, Presiden itu menurut pasal 4 Undang-Undang Dasar, dia mempunyai kewenangan pemerintahan. Tetapi kewenangan pemerintahan itu kan ada aturannya. Bukan semau-maunya aja Presiden bisa minta. Nah, kalau misalnya Menteri Keuangannya mencairkan, menyalurkan, tidak sesuai dengan aturan, ditanya. Kenapa? Pasti ada yang merintah. Nah, ini satu potensial lagi. Nah, pencairannya itu kemana rekeningnya? Apakah ke rekening ke satu kementerian atau langsung kepada pemasok, vendor? Dan apakah vendor itu dilakukan tender, bidding? Nah, kabarnya, ya nanti saya kena ini ya, mudah-mudahan berita bohong ya. Tapi ini kabarnya ya. Kalau kabarnya menurut wartawan nggak apa-apa kan? Kabarnya, kelangkaan, konon kabarnya, ya, sepanjang sepengetahuan saya. Ya kan gitu katanya. Kalau sepanjang pengetahuan saya. Yang manggil-manggil akan dipanggil duluan, jadi abang tenang aja terus aja. Kelangkaan beras sekarang itu disebabkan untuk bansos. Beras yang di Bulog itu diambilin. Katanya, ya mesti. Nah, disitulah dibuktikan. Ini berasnya dari mana? Siapa vendornya? Berapa? Dan kalau itu kan kalau aliran uang pasti ketahuan kan? Nggak mungkin Menteri Keuangan kasih cash. Itu pasti. Jadi ini semua kebongkar. Jadi saya lah sebagai masyarakat, sebagai warga negara, ya, itu sih sangat setuju pada hak angket. Kita buat apa? Nah, ini kita udah tahu kok, ya. Buat apa ke Mahkamah Konstitusi? Semua hakimnya udah, bukan satu aja loh. Ya, semua hakimnya udah melanggar etik. Ya kan? Kalau udah melanggar etik apa lagi? Nah, sedangkan KPU-nya 2 kali, ya kan? Terus ada lagi satunya yang nggak enak lah, masalah yang kurang enak lah, ya kan? Jadi buat apa kita percaya kepada satu institusi yang isinya memang tidak beretika? Ya, kan itu kan baik kalau kita bilang tidak beretika. Kalau misalnya pakai bahasa yang lebih keras, tidak bermoral. Etika kan itu moral. Buat apa misalnya penelitian tidak bermoral?